Jadi pertemuan terakhir terkait PDE, ya kita kemarin punya PDE seperti ini, kemudian ada graphical notation seperti ini. Ini nanti graphical notation ini nanti akan saya pakai terus ya. Secara disclaimer-nya dulu, bahwa PDE yang ini tuh sebenarnya tidak ada di referensi modelnya ini, tapi ada di referensi yang lain. Nah, artinya bukan referensi yang kita. Karena kenapa saya pakai model yang seperti ini untuk graphical notation-nya? Karena nanti akan lebih mudah ketika melakukan konversi. Jadi hari ini nanti kita akan melakukan konversi. Sebenarnya ada dua versi, ekuivalennya CFG ke PDE, sama satu lagi PDE ke CFG. Tapi untuk yang kedua itu nanti saya cut dulu. Jadi kita pelajarannya yang CFG ke PDE dulu. Nah, yang CFG ke PDE itu ternyata lebih mudah kalau saya menggunakan graphical notation seperti ini. Nah, graphical notation yang kemarin yang alternatif kan ini. Sudah saya berikan juga, kemudian contohnya juga pernah kita kerjakan yang PDE terkait dengan alternatifnya itu. Nah, kemarin memang akan menjadi lebih banyak apa yang kita tulis terkait di marknya di situ. Jadi dalam artian ini kan ada simbol bahwa ini inputan yang diberikan, kemudian ini top yang sekarang, kemudian ini ada top yang baru setelahnya. Jadi tidak ada operasi push sama pop di sana. Operasi push dan popnya itu kalau di simbol yang ini adalah dipisah, yang ini pop, yang ini push, kemudian yang di belakang itu pop. Jadi dipecah dua. Modelnya seperti itu. Sedangkan kalau di kasusnya yang di kita pakai di awal tadi graphical notation yang kita pakai di presentasi kita yang nanti kita akan pakai seterusnya, itu adalah model di mana sebenarnya di depan ini juga sama push juga, tetapi ketika kita beralih yang kedua itu bukan bukan push yang semua push enggak, tetapi di sini dari awalnya sudah dibuat push sudah. Tapi kemudian di sana dilakukan operasi yang serupa. Terus kemudian yang berbeda lagi yang kedua adalah kalau di graphical notation yang kita punya di saya sampaikan itu cenderung di sini kosong. Jadi dalam artian dari A itu kosong, tidak ada apapun di situ. Tetapi di sini kalau di bagian di sini ada dummy. Dummy variabelnya yaitu Z0 ini. Z0 itu sebagai kalau kemarin ada kerdus itu, kerdusnya kan biasanya ada tutupnya gitu ya. Tutupnya itu kan belah kalau kita kasih selotip ya. Biasanya dikasih utuh kerdus gitu. Nah, itu Z0 itu sebenarnya tumpukan stuck yang paling bawahnya. Tapi dia sebenarnya dummy, jadi tidak ada. Realnya di dalam stuck itu tidak ada. Jadi kalau ini saya tumpuk remote gini tidak ada. Maksudnya kosongnya itu adalah landasannya. Z0 itu adalah landasannya. Jadi tidak ada sebenar-benarnya. Sehingga landasan ini juga harus dibuang kalau di dalam kasus graphical notation yang pertama ini. Anda perhatikan di sini kosong, yang di akhir itu juga kosong. Tapi kalau di kasusnya alternatif alternatif PDE yang kita buat itu di sini ada Z0, di belakang itu ada Z0. Jadi ini dianggap dummy itu dianggap ada. Jadi dummy itu dianggap ada. Jadi di sini tuh seakan-akan oh ya itu ada letaknya, ada apa kardusnya yang dipakai untuk landasan. Ya, itu yang dipakai untuk bedanya graphical notation yang kita pakai dan ini graphical notation versinya referensi yang ada uh, di presentasi yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan nanti ada dua presentasi itu mulai berbeda. Presentasi saya dengan referensi yang ada itu mulai berbeda. Tapi jangan membuat bingung karena secara alternatif perbedaan sudah saya sampaikan. Nah, hari ini nanti kita ketika akan melakukan pembahasan bagaimana merubah CFG ke PDA, kita akan menggunakan notasi yang atas. Otomatis Anda nanti juga bisa merubah ke notasi yang bawah. Kan bisa kan? Nggak sulit gitu. Artinya tidak sulit kalau misalkan Anda mau membuat alternatif yang bawah. Jadi kita nanti salah satu aja, yang atas aja yang kita pakai untuk seterusnya. Masuk pada saat ujian nanti Anda gunakan aja yang atas. Yang bawah, apakah boleh Pak digunakan yang bawah? Boleh aja, tidak ada masalah. Anda kerjakan seperti itu juga boleh. Tapi dalam artian di situ saya tidak menyampaikan terkait untuk perubahan ekuivalen CFG ke PDA di menggunakan cara alternatif. Nah, selanjutnya di situ saya akan menyampaikan terkait dengan maaf. Ini saya skip dulu, saya skip, saya
Untuk berikutnya adalah terkait dengan bagaimana membuat atau ubah sebuah CFG ke PDA. Jadi sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan ekivalensi, note, oke, ekivalensi dari CFG ke PDA itu ada dua hal yang kita lakukan. Jadi dasar teorinya sendiri adalah language. Kalau sebuah bahasa itu adalah context free language otomatis CFL. Jika dan hanya jika push down automata itu bisa mengenalinya. Teorinya benar, bilangnya gini. Jadi kalau Anda ingin membuktikan bahwa sebuah bahasa itu context free language atau bukan, Anda nanti harus bisa buat namanya PDE. Sama seperti kemarin itu loh. Ini reguler atau enggak? Kalau ada reguler itu berarti harus ada yang namanya FSE yang mengenali. Makanya waktu di soal yang kemarin itu sebenarnya soal ini ya, soal pengetahuan ini aja, tambahan aja. Buktikan bahwa bahasa ini adalah reguler. Maka waktu itu sebenarnya salah satu barangkali teman Anda membuktikannya dengan finite state automata. Berarti kalau sudah ada finite state automata yang bisa dibuat di situ, maka kemudian kita bisa mengatakan bahwa itu adalah regular language. Nah ini juga sama. Kalau ini context free language, maka kemudian harusnya ada PDE yang bisa mengenalinya. Tetapi Anda perhatikan di sini adalah IFF. IFF itu if only if. Jadi bukan salah ketik ya itu. Tapi itu maksudnya adalah if only if. Berarti dia bolak-balik secara logisnya. Sehingga nanti ada dua bagian yang kita punya, yaitu bagaimana kalau kita punya CFG, berarti kita mestinya bisa membuat PDE. Kemudian yang kedua adalah kalau kita punya PDE, PDE-nya sudah ada, berarti PDE itu bentuknya adalah graphical notation atau bentuknya apa namanya yang itu yang notasi matematis itu, yang bentuknya adalah set seperti ini. Itu kalau misalkan kita punya PDE seperti itu, berarti kalau kemarin yang kita punya itu adalah terminal, kemudian ada non-terminal atau language yang dipakai, kemudian di situ ada stack dan kemudian ada yang lain, termasuk rule yang dipakai. Kalau ada seperti ini, boleh juga dikatakan PDE yang kita punya selain menggunakan ASCII. Nah, itu juga nanti akan bisa dibuat yang namanya CFG. CFG-nya akan bisa dibuat. Seperti apa CFG-nya? Nah, hari ini kita menyampaikan untuk yang part 1. Jadi part 2 ini sebenarnya sudah ada di presentasi ini, tapi saya tidak sampaikan hari ini. Nanti kita akan kasihkan yang untuk part 1 aja. Bagaimana merubah CFG itu ke PDE. Jadi kita akan punya CFG, jadi nanti Anda akan punya CFG. CFG itu berarti Anda nanti akan disajikan dengan notasi-notasi bentuknya adalah dari S ke mana, terus kemudian nanti dari situ terminal atau nominal, kemudian akan disajikan langkah-langkahnya untuk melakukan. Terus kemudian PDE dalam artian itu adalah notasinya. Nanti di sini yang disajikan adalah bentuknya graphical notation. Jadi bentuknya nanti adalah bentuk graf. Karena di situ ada graf, kemudian ada edge yang digunakan. Sedangkan CFG ini bentuknya adalah rule biasanya yang dipakai. Walaupun sebenarnya CFG itu tidak hanya berhenti di rule, tetapi biasanya nanti yang diwakili oleh salah satunya yaitu di rule. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa CFG itu sebenarnya ada namanya start value-nya, kemudian di situ ada rule itu hanya salah satunya saja. Ada bahasa yang digunakan, kemudian ada non-terminalnya, kemudian ada bahasa yang digunakan apa saja. Kita hari ini akan bahas terkait di part 1, yaitu ditemukan atau ada sebuah CFG, diberikan sebuah CFG, CFG-nya itu diketahui, maka kemudian kita nanti diminta untuk mengkonstruk PDE-nya. Ada contohnya. Contohnya ini nggak pernah kebetulan di beberapa referensi itu nggak selesai dikerjakan. Jadi gantung gitu istilahnya. Nah, nanti hari ini kita kerjakan. Karena daripada nanti kalau Anda misalkan mendapati sudah formulanya generik, kita nanti akan sampaikan formula generiknya, tetapi di beberapa referensi itu soal yang diberikan itu malah tidak pernah dikerjakan gitu. Hanya menyajikan final stack-nya aja, final stack sebagai generic solution-nya, tetapi tidak pernah diberikan solusinya. Ya walaupun satu sih nanti sampelnya, tetapi paling tidak nanti kita kerjakan sampai selesai.
Jadi misalkan sebagai contoh, sebagai general form itu kita nanti akan punya seperti ini. General form itu kita punya yang namanya terminal. Masih ingat terminal itu apa saja? Terminal itu apa? Kalau saya punya bahasa, berarti yang dimaksud terminal itu apa? Masih ingat nggak? Misalkan saya punya 0,1 anggota dari ini, ini language yang diterima misalkan, berarti terminal ini apa maksudnya? Terminal ini anggotanya berarti apa? Yang ada di dalam terminal ini apa berarti? Yang ada di dalam terminal itu berarti apa? Word-nya apa kira-kira? Ya kalau nggak terdiri nol ya satu atau kombinasi dari keduanya. Iya kan? Jadi word kalau maksudnya terminal di sini yang dimaksud sebagai word itu adalah kata-kata ini lengkan, ini kata-katanya, berarti di sini adalah word, ini word posisinya. Atau kombinasi dari keduanya kemarin kan juga word juga. Atau barangkali perulangan dari masingnya itu juga word. Jadi kombinasinya word, kemudian di dalam perulangannya juga word. Jadi yang dimaksud W di sini adalah short word maksudnya. Word itu berarti anggota dari notasi yang kita punya. Ini language-nya. Sedangkan yang di sini ada word, atau kombinasinya. Misalkan Anda punya 00, itu juga di dalam language itu. Tapi dia diterima grammar atau enggak nanti, urusannya nanti. Kita bicara terkait dengan bentuk umumnya dulu. Jadi misalkan ini ada word sama word, itu dikatakan sebagai terminal. Kita nanti punya yang namanya stack. Stack itu yang kita pakai. Kemudian di sini adalah himpunan sisa yang berada di dalam stack itu. Artinya yang masih berada di dalam stack tersebut. Maka itu disebut sebagai halaman sisa, maksudnya rest posisinya. Sehingga nanti kemudian kita punya bentuk umumnya adalah itu W-nya di sini di terminal ada 4, kemudian di stack itu tadi kan ada rest itu maksudnya himpunan sisa yang ada di dalam. Bukan termasuk Z0 ya. Z0 ini kan bukan anggota, karena Z0 ini hanya dummy saja. Karena Z0 ini dummy, maka kita tidak pakai. Ini dummy ya. Dummy, sehingga kita tidak pakai. Makanya kalau kita susun, bentuknya seperti ini. Terminal sama rest. Jadi nanti hanya terminal sama rest. Without Z0. Tanpa Z0. Kalau Z0 saya tulis, berarti Z0 itu ada di sini. Karena dia bukan termasuk rest. Yang termasuk rest apa? Yang termasuk rest di situ adalah B, W kecil, B besar, sama C. W kecil ini disebut bagian dari terminal simbol. Terminal simbol ya, bukan terminalnya. Terminal simbol. Tetapi B besar itu bukan non-terminal simbol. Kemarin kan berarti kalau B besar pasti harus dikonversi kan? Karena dia belum terakhir. Kalau besar itu berarti harus dikonversi. Kalau kecil dia sudah selesai. Bisa dimengerti ya? Jadi kalau kecil itu berarti bagian dari word language tersebut. Tapi kalau besar berarti bukan bagian dari language tersebut. Oke, diklik di situ mudah-mudahan bisa dipahami. Sehingga general form-nya akan seperti ini. Antara terminal sama rest itu akan bentuknya seperti itu. Sehingga kalau misalkan ini saya akan simbolkan dalam bentuk terminal sama rest itu, sekarang posisinya kalau awalnya bentuknya seperti yang di sebelah kiri, kemudian saya rubah stack-nya itu yang tadinya berdiri, secara posisi hanya sekarang rubah saja, hanya saya rubah menjadi supaya sejajar, supaya nanti gampang. Sehingga kalau misalkan kita menggunakan teori left derivation, itu nanti S itu akan dirubah menjadi apa? Dirubah menjadi BWW, BW, BC gitu. Sebenarnya ini nanti bebas saja sih sebenarnya kombinasinya. Saya hanya mengkombinasikan bahwa di dalam stack itu mungkin isinya adalah W kecil, B besar, C besar. Intinya ada rest-nya itu terdiri dari terminal dan non-terminal. Jadi tidak harus Anda ingat di bagian ininya. Terus bagaimana mengekspannya? Mengekspannya ingat, kalau leftmost itu berarti yang diekspand yang mana? Kalau stack itu yang dirubah yang mana? Kalau Anda punya ini remote ini, untuk mengambil remote yang bawah bagaimana caranya? Kalau Anda punya stack, berarti harus dikeluarkan dulu kan, di pop dulu kan? Nah, ini kan harus di pop dulu. Nah, di kasus itu leftmost itu bekerjanya seperti itu. Kita bekerjanya yang kita kasus yang dikasih di sini. Itu leftmost berarti yang paling kiri. Stacknya tadi kalau kita bicaranya tadi posisinya berdiri, berarti ini paling atas. Nah, karena leftmost posisinya sini sebenarnya seakan-akan stacknya itu kita tidurkan.
kardusnya itu kita tidurkan, kemudian kita ambil bagian sebelah kirinya. Nah, itu yang paling atas berarti B. Posisinya ini adalah top sebenarnya. Jadi andai kata saya berdirikan, posisinya itu B itu paling atas. Nah, yang leftmost posisinya seperti itu. Ada aturan ini nih. Ada aturan bahwa B itu diganti BSXA. Misalkan dengan inputan tertentu, misalkan inputnya di sini adalah inputan B gitu ya. Maka B ini diganti dengan BSXA. Jadi ini di pop. Kemudian yang di sini, oh sorry, yang pertama sebenarnya bukan di pop. Cek dulu apakah topnya sekarang adalah B. Sekarang topnya adalah B, topnya B ya. Kebetulan. Kemudian kalau iya, maka dia di pop. Setelah di pop, itu diganti sama yang belakang. Ini di push. Loh Pak, itu kan hanya tinggal satu kotak saja. Ingat kemarin sentak di dalam PDE itu limited atau non-limited? Unlimited. Di dalam PDE di pertemuan, oh Pak, belum presentasinya belum di-share Pak. Baik, saya lupa. Limited atau non-limited? Ada yang ingat barangkali? Limited atau unlimited? Limited atau unlimited? Yang limit itu apa? FSE kan hanya satu kan. Tapi kalau di PDE kemarin asumsinya adalah stucknya itu unlimited. Sehingga kalau ini diganti seakan-akan di atasnya. Jadi kalau misalkan ini kardusnya itu pokoknya lebar tinggi banget gitu loh. Jadi kalau misalkan saya membuat tumpuan baru, ini kan sudah sampai topnya. Kalau saya tumpuan baru ya ganti topnya itu aja. Jadi yang lain itu dipaksa untuk turun. Sehingga kalau expand-nya ini, di-expand posisinya, bagaimana di-expand-nya? Kalau di-expand ya tinggal ditaruh di sebelah kanannya aja. Kan ini di push yang ini kan. Tinggal kita tulis B, S, X, A. Bisa dimengerti ya? Kalau anak saya gitu. Jadi mantoknya sekali ya, terus habis itu tidaknya banyak. Bisa dimengerti ya? Kalau jawabannya sama gedeknya itu beda, kayak orang India gitu. Kalau orang dia, oh iya paham, paham. Nah ini, tapi gini ya. Posisinya itu orang India. Ini. Posisinya BSEA itu adalah ini di pop posisinya. Posisi kalau rule kita punya rule ya, kita punya rule. Rule-nya kan begini, rule-nya B diganti dengan BSXA. Yang terminal yang mana? Terminal itu X. BSA terminal bukan? Non terminal karena huruf besar kan, udah gampang caranya gitu. Berarti kalau kayak gitu B ini diganti, sekarang kita cek dulu, ternyata topnya sama-sama B. Oke, topnya B, berarti dia tolong dong dibuang dulu. Oke, dibuang. Diganti dengan yang sebelah kanan, yang bagian ini di-push. Berarti kalau gitu, push-nya ditaruh mana? Sebenarnya push-nya satu kan, yang pertama di push A dulu, habis itu di push X, habis itu di push S, sama yang terakhir adalah push B, bukan push rank tapi ya. Jadi di situ ada push A, kemudian push X, kemudian push S, kemudian push B. Tidak pernah ada yang dibuang. Itu adalah bagaimana cara mengganti leftmost-nya. Jadi expand leftmost derivation itu maksudnya bagian kiri atau bagian atas dari stack itu diganti dengan rule yang baru. Jadi di push yang sebelah kanan, yang right side itu tinggal dimasukkan aja ke dalam stack. Aturannya gitu, sebenarnya dimasukkan satu-satu. Dimasukkan A, kemudian X, kemudian S, kemudian A. Jadi dimulai dari yang paling belakang. Sekarang, aturan pertama. Aturan pertama, kalau nanti Anda punya non-terminal, aturannya itu adalah non-terminal, kemudian menuju ke arah yang sebelah kanan itu juga diawali loh ya, bukan harus selalu non-terminal. Jadi misalkan contoh, di sini kan ada non-terminal sebelah kiri, pasti sebelah kiri itu non-terminal kan, pasti sebelah kiri itu non-terminal. Nah, sebelah kanan itu diawali oleh non-terminal, ini kan ada BCD nih, BCD itu berarti B-nya terminal atau non-terminal? Non-terminal. Maka nanti geser aja langsung.
Jadi masukkan saja langsung. Bagaimana kalau kayak gitu? Jadi kalau misalkan Anda nanti punya kondisi misalkan contohnya A, B, C, D. A menuju B, C, D. Jadi A nanti diganti dengan B, C, D. Kalau di dalam stack-nya itu top-nya adalah A, maka misal contohnya gini. Kalau misalkan top-nya itu adalah A, maka silahkan A itu dibuang, kemudian diganti, dimasuki oleh B, C, D. Berarti kan D masuk dulu, C masuk berikutnya, D masuk belakangan kan? Nah, itu caranya. Nah, kita nanti akan membuat rule seperti ini. Graphical notation-nya nanti akan seperti ini, secara garis besar. Yang diinputkan adalah epsilon, kemudian habis itu rule-nya ini ditulis saja. Jadi rule-nya ini ditulis ke sini. Jadi kalau Anda nanti punya rule seperti ini, Anda tinggal membuat notasi di mana itu ada inputannya adalah epsilon, rule-nya ini tinggal Anda tulis di koma setelah koma. Gampang. Tapi kalau Anda menggunakan notasi yang tadi, notasi yang alternatif, jadi susah. Makanya ini saya menggunakan notasi seperti ini, karena apa? Jika Anda melakukan konversi dari rule ke PDE jadi gampang. Yang ini loh bagian Anda. Jadi tinggal gini aja. Saya punya rule. Rule-nya adalah A ke B, C, D. Maka nanti berarti graphical notation-nya bagaimana? Kalau di grammar saya hanya punya rule ini, maka nanti akan mempunyai dua node. Yang pertama ini node pertama, ini node kedua. Di dalam edge-nya itu kita tulis saja, kita beri epsilon, rule-nya ini kita tulis di belakangnya. Apapun rule-nya ya, apapun rule-nya di belakang itu, Anda harus tulis seperti ini. Jadi sebenarnya kalau semua rule itu harus ditulis, ya harus ditulis. Bisa ya? Terus berikutnya, secara alternatifnya, kalau misalkan Anda, Pak kok kayak gitu ya, sebenarnya tahapannya nggak langsung A, kemudian diganti B, C, D gitu, nggak dimasuki B, C, D itu nggak. Tapi tahapannya pelan-pelan. Satu, harusnya pertama kali itu kalau Anda mau ganti, A itu dirubah ke D dulu. Jadi kita punya step awal, tadi kan topnya tadi A. Itu harusnya dibuang dulu, diganti dengan D. Harusnya gitu kan? Masukannya epsilon. Setelahnya Anda harus buat lagi baru, kemudian Anda push epsilon, posisinya sekarang kan D yang di sini. D yang masuki. Karena kita mau memasukkan C tapi tidak membuang D, tidak dibuang D-nya, maka ini kita push epsilon, kita push, C kita masukkan. Epsilon kita pop ya, kita pop posisinya, kita masukkan. Setelah itu yang ketiga, secara bertahap Anda lakukan. Berarti Anda boleh menulis yang ini, boleh. Anda mau tulis seperti ini, bagus. Tapi saya bosan. Saya biasanya hanya nulis ini saja. Oke? Bisa ya? Oke. Berarti itu alternatif untuk rule pertama. Jadi kalau Anda ketemu ada sembarang rule ya, pokoknya ada sembarang rule, maka nanti Anda tulis saja rule itu, tetapi dimasuki, kasih input epsilon. Sembarang rule ya, sembarang rule, apapun rule-nya yang Anda punya di situ, Anda masukkan. Terus berikutnya. Tetapi kalau rule-nya itu ada bagian dari rule itu merupakan word, merupakan anggota dari notasi, 0 itu terminal atau non-terminal? Terminal. Kalau 0, 1, dan seterusnya, dan huruf itu pasti terminal. Nah, terminal yang ada di sini, terminalnya apa saja? 0, 1, 2. Berarti kalau kayak gitu caranya, kita nanti akan membuat umum seperti ini. Jadi kalau Anda nanti punya non-terminal yang non-terminal ke terminal simbol, maka nanti Anda membuat loop seperti ini. Loop yang isinya adalah, loopnya itu isinya apa? Loopnya itu isinya 0. Jadi terminal simbolnya ada apa saja? Misalkan terminal simbol di sini kan ada 0, 1, 2 kan? Berarti kalau kayak gitu, saya akan buat template-nya. Kalau saya punya input 0, maka nanti saya pull 0. Saya pop 0. Kalau saya punya 0, maka ini saya buang. Saya cek dulu apakah 0 itu merupakan puncak atau bukan.
Kalau merupakan atau top, maka nanti saya buang. Ini saya buang nih. Habis itu saya push di situ epsilon. Jadi intinya membuang terminal. Pop. Terus berikutnya, kalau saya beri input 1, maka nanti saya buang 1 itu. Berarti ini saya pop, habis itu saya push di situ epsilon. Intinya membuang terminal. Kalau kayak gitu, kalau sembarang ada word di sana, berarti boleh dong saya buang itu, saya ganti epsilon. Intinya ini adalah sebagai bentuk umumnya, sebagai umumnya. Jadi misalkan contoh, ini kan kebetulan 012, berarti yang W ini apa? Kurang 1 kan? 0 sudah, 1 sudah. W-nya kita ganti apa? Kita ganti 2. Berarti 2,2 ke epsilon. Sudah, gitu aja. Tapi ini bukan rule ya. Ini makanya ini adalah pull, ini adalah pop. Kemudian yang epsilon itu adalah push. Bukan rule ya. Kalau rule kan beda. Rule itu sebelah kiri harus non terminal. Nah, sekarang final stack-nya bagaimana? Final stack-nya adalah Anda tinggal buat gini. Di format awal Format awal PDE itu kan bentuknya seperti ini. Ya kan? Di format awalnya ya. Maka nanti kita juga buka seperti ini. Kemudian di format awal kedua kita sekarang tambahi S. Jadi ini hanya menambahkan S itu started. Jadi kalau misalkan kita mau ini adalah landasannya. Sekarang startednya adalah ini apa namanya? Wadah pensil apa namanya? Ya itu. Terus habis itu wadahnya ini berarti startednya kan? Apa sih namanya? Anak saya sukanya beli kayak gini koleksi. Terus habis itu berikutnya ini yang pertama yang kita masukkan. Jadi ini membuat ini dulu, memasukkan ini dulu. Anda perhatikan ini fungsi ini sama dengan Z0. Ya kan? Berikutnya yang Anda perhatikan adalah finalnya dulu. Ini sama ini adalah investnya. Kalau ini memasukkan Z0, ini berarti kan push kan? Yang tadinya kosong menjadi di sini ada Z0-nya kan? Ya kan? Kalau yang di sini tadinya ada Z0-nya, dibuang Z0-nya jadi kosong. Makanya bentuknya invest. Jadi ini epsilon Z0, kalau sini epsilon inputannya yang di pop adalah Z0 karena Z0 terakhir. Sehingga kosong, menjadi topnya itu adalah empty. Kan di sini topnya nggak ada. Empty di situ. Yang di push empty, berarti tidak ada sama sekali. Z0 udah batas terakhir kan. Yang di push empty berarti di situ pasti sudah kosong. Makanya bentuk yang pertama ini kalau saya hapus, bentuk pertama ini adalah invest. Jadi bentuk yang pertama ini adalah invest dari bentuk yang terakhir. Ini misalkan bentuk ke N. Jadi ini bentuk terakhir ini pasti invest bentuknya. Caranya gitu. Nah, kalau bentuk yang pertama dengan kedua ini adalah duplikasi. Bentuknya mirip. Jadi tadinya kalau awalnya itu adalah dummy variabel, sekarang di sini ada variabel yang bukan dummy, itu started-nya, awalannya. Jadi kalau awalannya S ya S, kalau awalannya A ya A, kalau awalannya P ya P. Pokoknya nanti Anda pakai yang merupakan start-nya yang mana. Sekarang saya punya contoh. Jadi nanti Anda di bagian terakhirnya, di bagian terakhir final stack itu yang kita bangun adalah ini bentuk umum kalau Word. Ya kan? Kemudian yang kedua yang Anda taruh di loop itu adalah bentuk dari rule-nya. Semua rule nanti dimasukkan ke situ. Jadi kalau Word tinggal Anda kasih Word dikasih koma Word menuju ke epsilon. Untuk semua Word-nya. Terus berikutnya, kalau ada terminal, ada di situ yang melibatkan non-terminal ke non-terminal, maka Anda gunakan epsilon, semua rule itu nanti ditulis saja, dari A ke BCD, itu tulis saja. Bisa paham? Dari sini bisa paham? Saya tidak bisa, dari sini tidak bisa paham. Serius, saya enggak. Waktu itu saya tidak bisa paham. Bahkan saya membuat ini tuh, waktu itu membuat ini tuh, ini gimana ya maksudnya? Terus habis itu saya coba pelan-pelan.
Sekarang, tapi gara-gara itu saya bisa menyelesaikan exercise ini. Saya punya exercise ini. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Ayo, buat PDE-nya. Oke, saya tulis buat PDE-nya. Tadi kan ada template-nya kan? Template-nya berarti di sini adalah, kalau dari sini tadi, template-nya ini kan? Oke, berarti kalau gitu saya tulis saja. 1, 2, 3 ini saya tulis. Start-nya apa? Oh, nggak tahu Pak. Pokoknya ditulis aja dulu. Berarti di pull epsilon, kemudian di push Z0 kan? Sudah ketemu. Terus habis itu, saya nggak tahu tahapan berikutnya, karena di situ adalah started, tapi saya punya invest yang terakhir. Ini final state-nya. Final state-nya adalah invest-nya ini kan? Invest-nya apa? Berarti yang di pop apa? Yang dibuang apa? Ini kan tadi dimasukkan Z0, berarti harus saya buang Z0. Berarti di situ ada epsilon, koma, Z0, kemudian saya masukkan epsilon. Selesai di situ. 2, selesai. Yang di tengah-tengah ini berarti apa? Saya duplikasi ini. Oh, tetapi kita cek dulu startnya apa? Startnya di situ. Coba kita pahami dulu. Misal startnya adalah A. A menuju ke S enggak? Enggak. Oh, berarti nanti S jadi unreachable kalau A itu merupakan start. Coba kita sekarang B itu adalah start. A itu jadi ke bisa nggak dituju dari B? Nggak bisa. Kalau kayak gitu coba kita cek. Kalau S itu start, A reachable enggak? Ya. B reachable enggak? Oh, berarti kalau kayak gitu S itu start. Kita tulis sekarang kalau kayak gitu, kita duplikasi ini menjadi di sini. Berarti epsilon menuju start. Bisa? Oke. Sekarang itu tahapan pertama ya. Tahapan pertama kita mengidentifikasi start. Tahapan kedua yang kita lakukan adalah Anda perhatikan notasi yang ada di situ yang merupakan terminal apa saja. B non terminal kan? Oke, 0 terminal bukan? Terminal. Kalau kayak gitu kita buat rule 0,0 ke epsilon kan dia non terminal. Dia terminal. Kemudian terminal kedua adalah ini tahap kedua ya. Tahap kedua adalah Anda mengidentifikasi terminal. Berarti yang berikutnya adalah 1. Saya tulis saja 1,1 ke epsilon. Terus berikutnya 2. Ya udah kita tulis 2,2 ke epsilon. Selanjutnya apa yang saya lakukan? Yang saya tulis di sini apa? Kita perhatikan dari template-nya. Tulis semua rule di sini. Kalau kayak gitu tinggal kita tulis saja semua rule. Rule-nya mana? 1, 2, 3. Ada berapa rule di situ? Ada berapa rule di situ? Ada berapa rule di situ? Ada berapa lu? Mosok. Ada berapa rule, Fi? 6. Kenapa 6, Fi? Betul. Ada 6 di situ. Kok 6? Ini loh, rule pertama, ini rule kedua. Ini kan berarti kita bisa tulis. Kemarin kan ini penyederhanaan dari, tadi langkah 1. Ini kan penyederhanaan dari S ke BS sama S ke A. Berarti ada berapa rule? 6. Kalau kayak gitu, rule ini tadi, 6-6-nya kita tulis di atasnya. Jadi kita tinggal tulis, karena harusnya ditulis di atasnya ya. Tapi sekarang karena nggak muat, saya tulis di bawahnya. Berarti harusnya S ke BS. Terus kemudian S ke A. Habis itu A ke 0A. Habis itu A ke E. Terus habis itu B ke BB1. Kemudian yang terakhir B ke BB2. Kedua. Jadi 6-6-nya itu kita tulis. Bisa dimengerti? Nah, selesai ini kita sudah. Pertemuan hari ini selesai. Oh iya, berarti Taki bisa ketemu sama dosen RPL. Nanti tinggal dosen RPL. Tidak usah nanti malam. Tidak usah nanti malam. Tidak usah nanti malam, Ki. Karena udah selesai.
Perlu diulangi? Oke, siap. Ini saya hapus ya. Jadi kalau pertama, untuk membuat PDE seperti ini, yang perlu ada identifikasi adalah Anda buat template-nya dulu. Template-nya tadi kan dibuat berapa node? 4 node. Ya, 4 node, satu loop. Sebenarnya ini kalau Anda mau buat rumit, bisa menjadi beberapa node ya. Tetapi kalau kita buat 4 node itu, karena di sini ditulis repeatable-nya sebanyak node tersebut. Jadi sebenarnya bisa, mau dibuat banyak node bisa. Masalah dengan itu. Tinggal diperlebar saja urusannya. Nah, di kasus ini, tinggal kita buat gini. Kita buat 4 node. Yang pertama, node kedua, node ketiga, node keempat. Yang node keempat ini adalah final node. Di node pertama, itu adalah membuat dasar. Berarti kalau kayak gitu, kita inputkan epsilon, kemudian di situ epsilon kita kita pop maksudnya, kita keluarkan, kemudian kita ganti dengan Z0. Terus habis itu di akhir kita tulis di sini investnya ini kan kita masuki Z0, berarti Z0 harus dikeluarkan kan? Berarti kita inputkan di situ epsilon, Z0 dibuang, dimasukkan epsilon. Ini investnya. Yang tadinya epsilon ke Z0, sekarang Z ke epsilon, investnya. Berikutnya adalah duplikasi dari ini. Tapi untuk duplikasi Z0, kita harus mengidentifikasi startnya dulu. Identifikasi startnya itu hati-hati. Nanti barangkali di dalam soal itu adalah soal jebakan. Caranya identifikasi startnya, kita identifikasi dulu S ini apakah start atau bukan. Sekarang S ini bisa mencapai A apa tidak? Bisa mencapai B apa enggak? Bisa. Kalau kayak gitu, ada kemungkinan S ini adalah start. Kita cek dulu A. A itu ternyata nggak bisa mencapai S. Oh, berarti A ini bukan start. Ini bukan start nih. Kita identifikasi ini bukan start. Berikutnya, B ini bisa jadi start. Tetapi ternyata dia tidak menuju ke S. Berarti di situ posisinya tidak bakal menjadi start. Maka kemudian ini, kita hapus dari kandidat start. Startnya adalah S. Ini kita ketemu S sebagai kandidat. Yang ini, bagian yang nomor satu ini kita duplikasi. Z0-nya kita ganti dengan S. Tadi kan di sini adalah kosong, sekarang di sini Z0. Nah, di sini harusnya nanti di tahap awal, di tahap ya, itu adalah Z0, di atasnya S. Oke. Setelah itu yang dilakukan apa? Yang dilakukan di situ adalah epsilon, karena menduplikasi saja, berarti epsilon kemudian S. Terus tahap berikutnya Anda membuat loop di sini. Loop di situ isinya apa? Isinya adalah semua word kita yang berhasil kita identifikasi. Semua wordnya apa? Tahap pertama mencari start. Tahap kedua adalah word yang berhasil diidentifikasi. Word yang berhasil diidentifikasi apa? 0 di sini. Berarti 0 kita keluarkan. Oh, ini terminal 0. Kemudian yang kedua, epsilon. Epsilon itu kan bukan terminal, tapi juga bukan non-terminal. Berarti ini bukan. 1, berarti kita masukkan ke dalam word yang di sini. Kemungkinan word yang ada di situ. Kemudian yang terakhir adalah 2. Kita buat rule untuk ini. Template rule-nya tadi adalah ini. Kalau ada word, itu koma word menuju ke epsilon untuk semua word. Nah, semua word kan, berarti kita munculkan di sini. 0,0 menuju ke epsilon. Habis itu, kita tulis 1,1 menuju ke epsilon. Habis itu, 2,2 menuju ke epsilon. Sudah selesai untuk wordnya. Setelah itu, yang terakhir, semua rule yang ada di sini, Anda tinggal tulis kembali ke sini. Tapi inputnya apa? Semua rule yang ada di sini, Anda tulis kembali ke sini, tapi inputnya apa? Dari template ini inputnya apa? Ini kan pop, ini push. Berarti inputnya apa di situ?
epsilon. Berarti kalau kayak gitu, rule ini Anda tulis, tetapi Anda tambahi sekarang epsilon, S ke BS. Terus habis itu S ke A. Jadi epsilon, S ke A. Dan seterusnya. Anda tuliskan kembali. Demikian tadi ceritanya kalau CFG ke FSA. Nah, untuk part 2 nanti kita akan laksanakan di minggu depan. Oh iya, tadi saya punya titipan dari dosen RPL itu gini. Anda kan kuliahnya hari Kamis ya. Hari Kamis untuk RPL. Nah, TBA itu ternyata katanya kurang 1. TBA sekarang kurang 1. Saya minta sama dia, jamnya dia. Katanya boleh. Nah, Anda boleh, bisa enggak? Katanya Anda bisa enggak? Jadi nanti hari Kamis sama Jumat itu kita gunakan untuk TBA sama TBA. TBA sama TBA. Jadi nanti otomatis pas ujian Anda sudah tidak punya tanggungan. Ya. Nah, sedangkan RPL-nya dipakai kuliahnya kapan? Karena supaya katanya dia nih, habis itu tugas kan sudah selesai, kemarin sudah presentasi 2, ini katanya selesai. Berarti hari Senin itu jam 1 nanti digunakan kuliah RPL bersama-sama, isinya review dari hasil presentasi kemarin. Nah, katanya nih, banyak yang salah kan. Dari apa namanya praktik yang kemarin itu ditemukan banyak kesalahan. Catatannya sampai bikin Excel katanya. Excelnya itu panjang banget. Rekamannya tapi baru sebagian yang dibagikan. Tapi rekamannya baru sebagian yang dibagikan karena yang bagian dibagikan itu karena selesai habis. Yang hari Selasa presentasi itu beruntung. Tapi yang hari Rabu dan Kamis Jumat enggak, presentasi itu belum dibagikan semua. Tapi kalau yang hari Selasa itu beruntung karena udah langsung dibagikan rekamannya. Selasa ada Selasa. Ada yang presentasi Selasa kelompok ini kayaknya enggak, rebutan terakhir semua kayaknya. Katanya gitu kan. Kalau yang rebutan awal-awal itu malah kelas D. Iya, karena kelompok yang itu kelompoknya Raihan katanya. Raihan itu kan kelas D kalau misalnya. Dia malah paling awal gitu. Tujuannya apa? Kalau salah bisa dimaafkan. Oh iya ya, gitu ya. Karena paling awal. Demikian barangkali ada pertanyaan dulu terkait itu. Untuk minggu depan nanti kita akan bahas terkait dengan PDE ke CFG. Kita istirahat, habis itu ke touring mesin. Jadi kalau di touring mesin agak panjang, karena touring mesin itu mungkin secara teorinya. Jadi sebenarnya ini sudah, nanti kita part 2 itu kita akan sajikan di minggu depan, di hari Kamis. Itu ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri kalau tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan lain nanti bisa disampaikan di grup. Terima kasih untuk waktunya. Nanti Taki tak bilangkan ke dosen RPL.